Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikop itu adalah Jawab kepada Antiokhia. Ayat 22 dijelaskan, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Kedua adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilkia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Yesus, karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, dijelaskan bahwa setelah rasul-rasul dan penatua-penatua itu bersidang di Yerusalem, mereka kemudian memutuskan untuk mengirim orang kepada jemaat di Antiokhia untuk memberitahukan hasil keputusan mereka. Kita tahu bersama bahwa keputusan mereka pada saat itu adalah supaya orang-orang non-Yahudi tidak diberatkan dengan adat istiadat orang-orang Yahudi. Hanya ada beberapa catatan di situ. Misalnya makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dengan mati yang dengan cara tertentu dan juga percabulan, mereka harus menghindarinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, rasul-rasul kemudian mengutus Silas dan Yudas untuk membacakan hasil keputusan dari para rasul kepada sidang jemaat yang ada di Antiokhia mengenai hasil sidang di Yerusalem itu. Isu daripada sidang itu, saudara, itu bukan hanya bicara tentang apa yang wajib atau apa yang tidak boleh dimakan oleh orang non-Yahudi, tapi isunya lebih besar daripada itu. Isunya adalah perpecahan. Hal ini karena memang pada saat itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi, misalnya orang Yunani pada saat itu, mereka mulai terpecah, mereka mulai terpisah. Kenapa? Karena orang Yahudi melihat bahwa orang Yunani itu melakukan hal-hal yang tanda kutip ya bertentangan dengan budaya mereka, dan mereka kategorikan sebagai sesuatu yang najis, sesuatu yang berdosa. Di lain sisi, ada juga pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi tidak wajib mengikuti budaya mereka. Nah, akhirnya saudara, terjadi semacam perang dingin antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, salah satu hal yang menarik daripada peristiwa ini atau dari kisah ini
adalah ketika para rasul mengambil keputusan. Saudara, mereka mengambil keputusan di situ dijelaskan bahwa mereka mengambil keputusan bukan hanya mengikuti ego mereka saja atau mementingkan kepentingan mereka saja. Kita tahu bersama di situ juga pada saat itu ada juga orang-orang yang berasal dari latar belakang orang Farisi yang sangat menekankan hal itu, menekankan bahwa orang-orang Yahudi wajib untuk mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Mereka biasa disebut dengan orang Yakobit. Dan mereka biasanya berkumpul dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang kemudian bertobat pada saat itu. Kalau kita lihat Yakobus juga pada gereja mula-mula, khususnya di Yerusalem, dia punya power ya, dia punya wibawa yang cukup dihormati pada saat itu, sehingga pada saat kita membaca tentang sidang di Yerusalem, dia juga berbicara di situ untuk kemudian mendukung keputusan dari para rasul pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat daripada kisah ini, kita lihat bahwa tokoh-tokoh Kristen, ya, tokoh-tokoh atau rasul-rasul pada saat itu, mereka merendahkan hati mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat 28 dikatakan bahwa ini bukan hanya keputusan mereka, tapi ini juga keputusan dari Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupan atau untuk orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka harus merendahkan diri. Mereka harus mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka harus menanggalkan ego mereka. Nah, saudara, andai kata pada saat itu para rasul atau pimpinan gereja pada saat itu tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus dan hanya mengikuti kehendak mereka sendiri, maka yang terjadi adalah gereja bukan hanya di Antioquia, tapi di gereja di seluruh dunia pada saat itu. Karena ingat bahwa pada saat itu gereja kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, gereja mungkin di seluruh dunia pada saat itu akan terpecah, baik di Roma, baik di Antioquia, itu akan terpecah. Tapi puji Tuhan, ya, rasul-rasul ini mereka mau memberikan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga keputusan yang mereka ambil, mereka bisa bilang bahwa ini bukan hanya keputusan kami, tapi ini juga merupakan keputusan dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, hendaklah kita juga mencontohi apa yang dilakukan oleh para rasul. Hendaklah kita menjadi orang yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus mampu menundukkan ego kita. Kita harus mengalahkan sikap ingin menang sendiri. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Saudara, jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh ego kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah saudara masih menjadi orang yang masih dipimpin oleh ego saudara sendiri? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan agar memampukan saudara untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hendaklah kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk dapat beristirahat tadi malam dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami percaya semua itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Ya Allah Bapa, saya berdoa untuk menyerahkan semua apapun yang kami kerjakan hari ini.
Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami seperti kehidupan putramu ketika dia hidup di dunia ini, dia memancarkan kemuliaan. Biarlah kehidupan kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh kami meskipun ada di dunia ini, kami bisa menikmati kehadiran-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.